Selamat dan semangat pagi anak-anak kelas 9 SMP Satya Sai, Om Swastiastu. Pada hari ini, di hari yang sangat cerah dan bahagia ini, apakah kalian sudah sarapan, sudah mandi, berdoa, dan berpakaian yang rapi? Kalau sudah, mari kita bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Oke. Materi kita hari ini adalah mengenai struktur atau bagian teks laporan hasil percobaan. Ya, jadi setiap teks itu pasti punya strukturnya ya, atau bagian-bagiannya yang membangun teks itu yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8 juga sudah pernah kalian pelajari. Nah, tanpa panjang kali lebar, kita akan membahas satu persatu struktur atau bagian teks laporan hasil percobaan. Bila ada yang ingin bertanya, kesusahan, tidak mengerti, tolong jangan diam, tanyakan ke Bapak dimanapun, baik itu di WA, grup, Google Classroom, apapun, karena jika dipendam terus-menerus, pertanyaan itu akan sangat menyakitkan dan sangat menyusahkan dan membingungkan kalian sendiri. Ya, oke. Tanpa langsung saja kita mulai materinya. Struktur yang pertama adalah judul laporan. Setiap laporan teks pasti mempunyai judul yang berisi gambaran atau acuan umum mengenai percobaan yang dilakukan. Jadi, judul itu akan menggambarkan secara umum apa percobaan yang sedang dilakukan. Misalnya, kalau kalian ingin mencoba lakukan percobaan mengenai sebuah roket Coca-Cola, membuat roket dari Coca-Cola, jadi judul percobaannya misalnya adalah percobaan membuat roket dari Coca-Cola, bukan Coca-Cola, ya, Coca-Cola bukan itu ya. Jadi ini teks laporan percobaan, judulnya itu harus sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Jangan sampai kalian itu membuat judulnya percobaannya itu misalnya roket Coca-Cola, tapi judulnya berbeda, malah judulnya Fanta atau Sprite, itu kan nggak nyambung jadinya. Jadi harus sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Jadi itu ya. Jadi itu judul laporan. Dan berapa kata maksimalnya dalam judul laporan itu ya sekitar antara 3 sampai 5 kata cukup lah. Jangan terlalu panjang-panjang. Nanti takutnya kalau panjang itu nanti memenuhi nanti bukan judul tapi teks jadinya ya. Bingung nanti orangnya judul apa teks nanti itu. Jadi tidak membingungkan ya. Oke. Itu judul laporan teks laporan hasil percobaannya. Ini kajian teori ini sebenarnya tidak wajib dalam suatu teks laporan hasil percobaan, tetapi alangkah lebih sempurnanya, alangkah lebih lengkapnya, alangkah lebih kompleksnya suatu percobaan apabila ada yang namanya kajian teori. Kajian teori berisi teori-teori yang mendukung percobaan. Jadi kalian cari buku-buku IPA yang memang berkaitan dengan percobaan itu dan cari teori-teori yang berhubungan dengan percobaan yang kalian lakukan. Ya, jadi setiap percobaan itu pasti ada teori yang mendukung ya. Jadi harus dicari itu dan sebenarnya nggak wajib ya. Jadi nggak isi juga nggak apa-apa, tapi percobaan kalian akan menjadi percobaannya sederhana, bukan percobaan kompleks yang lengkap gitu. Jadi kajian teori ini sebenarnya tidak wajib ya. Gitu. Isi tujuan ini adalah tujuan apa yang ingin peneliti, menjadi tujuan peneliti, maksudnya menjadi tujuan peneliti dalam percobaan ini. Misalnya kalau kalian melakukan percobaan pasti punya tujuan kan, apa yang ingin kalian impikan, apa tujuan kalian nantinya, ekspektasi kalian atau melalui percobaan itu gitu. Jadi harus ada tujuannya. Ya, harus ada supaya
percobaan itu lebih pas, itu harus ada tujuannya. Karena hidup itu pasti punya tujuan, apalagi percobaan ya. Kalau percobaan nggak ada tujuan, nanti percobaan nanti kemana-mana jadinya, nggak beraturan jadinya. Sama dengan hidup kita, dan hidup kita harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan hidup kita, itu nanti kita akan tersesat itu ke persimpangan jalan kita. Mau kemana juga kita bingung gitu. Jadi harus pada tujuannya, ya. Tujuan dari percobaan yang dilakukan itu. Lanjut bahan, ya. Ada dua hal ini berbeda, ini alat dan bahan ini berbeda. Alat itu digunakan untuk mendukung suatu percobaan, sedangkan bahan ini adalah objek yang dijadikan percobaan. Alat itu digunakan supaya percobaan itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala. Kalau bahan itu objeknya, misalnya kita mencoba yang sederhana, misalnya roket Coca-Cola. Membuat roket dari Coca-Cola berarti bahan yang dibutuhkan itu dua. Yang pertama adalah Coca-Cola, bukan Coca-Cola ya, Coca-Cola ya. Oke. Dan juga gas kaleng yang kalian bisa beli di supermarket yang langka, gas-gas yang kalengan itu yang ya untuk menguji ya, ini gas bentuk kaleng sedang itu. Kemudian untuk alatnya ya pastilah tang untuk membuka gas itu supaya mau kebuka ya. Emang kalian mau pakai gigi untuk bukanya kan nggak mungkin kan, pasti harus pakai tang gitu. Dan juga gelas ya, nggak mungkin kalian tuangkan itu gas di tangan kalian, nanti dingin beku tangan kalian, nanti pasti pakai gelas untuk menuangkannya. Nah seperti itu. Jadi alat dan bahan adalah dua hal yang berbeda ya. Itu harus kalian pahami, jangan kalian samakan. Jadi alat dan bahan adalah dua hal yang berbeda ya. Oke. Urutan kegiatan melakukan percobaan simple. Langkah-langkah ini adalah urutannya. Tentu saja ini menggunakan namanya teks prosedur. Kalau kalian pernah mempelajari teks prosedur saat kelas 7 ya, diingat-ingat ya itu apa saja langkah-langkah itu, bagaimana modelnya itu kan harus tahu. Urutan itu harus misalnya ada kata misalnya pertama-tama, kedua, atau kemudian, harus seperti itu. Jadi jangan langkah-langkahnya itu siapkan langsung ke siapkan gini-gini, jangan seperti itu. Harus kita menggunakan urutan ya, harus berurutan. Pertama, kemudian selanjutnya, kemudian seperti itu. Menggunakan kata penghubung selanjutnya seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah bisa kalian pelajari langsung ke flashback lagi kelas 7, pelajari gimana langkah-langkah dalam teks prosedur, sama dengan teks prosedur. Itu langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah ini harus melibatkan alat dan bahan ya. Jadi apapun alat dan bahan yang digunakan harus ada di langkah-langkah ini. Misalnya kalau alat dan bahannya misalnya tang, alatnya itu tang, harus di langkah-langkahnya harus ada tang itu. Jangan sampai tidak ada. Ya. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Oke. Dan pembahasan. Dua hal yang berbeda lagi, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil. Perolehan suatu percobaan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Ya, misalnya begini, kita buat di hasil ini kita buat tabel ya. Di tabel itu kita kemudian kalau roket Coca-Cola, kita bahannya Coca-Cola apa? Misalnya Coca-Cola ukuran kecil, sedang, besar, galon misalnya. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel Coca-Colanya bagaimana setelah dicampur gas, apa reaksinya. Mau nggak dia terbang tinggi? Atau kalian ukur terbangnya. Kalau ukuran kecil misalnya terbangnya tinggi apa rendah? Ukuran sedang tinggi apa rendah? Itu kita kalian centang gitu. Kemudian ukuran galon, mau dia nggak dia terbang atau dia hanya untuk aja di bawah gitu. Kita harus isi juga gitu. Itu hasil ya. Itu dalam bentuk tabel,
diagram maupun grafik. Sedangkan pembahasan itu membahas dari hasil itu. Misalnya begini, dari hasil percobaan itu dapat dibahas bahwa misalnya Coca-Cola ukuran sedang itu ternyata lebih ukuran kecil ya, itu lebih tinggi, lebih cus gitu. Karena apa? Kalian kaitkan dengan teorinya. Ya, karena ini gitu. Kemudian Coca-Cola yang sedang ternyata lebih tinggi lagi misalnya, atau yang ukuran galon ternyata lotok-lotok karena hanya tidak mau terbang malah dia ke bawah karena ini. Itu harus dibahas satu persatu hasilnya dengan mengaitkan dengan teori. Mengapa Coca-Cola ketika diisi gas dia mau terbang seperti itu? Itu harus ada. Mengapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, itu di pembahasan. Ya, itu hasil pembahasan itu tidak boleh disamakan. Itu berbeda ya. Tapi biasanya jadikan satu supaya nggak terlalu ribet katanya. Oke, itu hasil pembahasan. Simpulan dan saran. Simpulan itu pasti kalian sudah tahu ya. Siapa yang nggak tahu simpulan di sini ya? Kalau nggak tahu ya harus belajar lagi apa itu simpulan. Itu singkatan, gambaran singkat yaitu hasil akhir dari seluruh proses percobaan. Dari semua percobaan itu apa dari simpulan kalian yang bisa kalian simpulkan dari semua percobaan itu. Oke. Kemudian saran. Kalian juga harus memberikan kekurangannya apa sih ini percobaannya, kelebihannya apa sih ini percobaannya. Kemudian kalian menyarankan kepada orang-orang yang ingin meneliti, misalnya ke depannya penelitian kalian atau melanjutkan penelitian, atau mungkin kalian perlu memberikan menawarkan pembaca-pembaca untuk memberikan saran, masukan, kritik terhadap percobaan kita ya. Itu bagus sekali karena memang tujuan percobaan adalah untuk supaya teks ini, karena tujuan teks ini supaya, seperti yang Bapak katakan dari awal, itu adalah untuk supaya orang itu memberikan masukan terhadap penyempurnaan percobaan kita, makanya perlu laporan. Kalau sudah sempurna percobaan kita, maka percobaan kita akan diakui oleh orang-orang semuanya. Itu dulu materi singkat dari Bapak, matur semua. Terima kasih anak-anak kelas 9. Dan mohon maaf jika memang Bapak ada kekurangan dalam penyampaian materi. Selebihnya kalian bisa pelajari di buku LKS yang sudah diberikan. Jika ada kesulitan, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan, jangan malu-malu, ada bonus poin ya. Demikian, selamat dan semoga sukses. Selamat pagi dan semangat pagi.